ورحمة الله وبركاته. أحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Lanjut ngaji malam Senin, ngaji Maulid Qasidah Al-Burdah. Kita awali dengan kalimat Fatihah untuk guru-guru kita ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ila khususan Syekh Hazan bin Abdul Syekh Syekh Muhammad Al-Musri Allahumma afina bi al-dharain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita salawatan sama-sama dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قرمي. Ka'annama ad-dinu, seakan-akan agama, dhaifun adalah tamu, halla yang mampir atau singgah, sahatahum di terasnya orang-orang kafir, bikulli qarmin, dengan tamu itu membawa para pemberani, para jagoan-jagoan, para pendekar-pendekar, ila lahmil ida, yang terhadap daging para musuh Islam, qarimi atau qarami, sangat ingin atau sangat berhasrat. Jadi ini bait-bait ini dan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas atau menceritakan tentang masa-masa atau tahapan-tahapan perjuangan baginda Nabi dan para sahabat. Ya, ada cerita kemarin tentang Isra Mi'raj, kemudian cerita tentang kelahiran beliau. Nah, kemudian ini sekarang cerita tentang bagaimana perjuangan baginda Nabi dan para sahabat. Nah, kemarin digambarkan bahwa saking ganasnya para sahabat itu memerangi orang-orang musuh Islam, seakan-akan musuh Islam itu mereka seperti daging di atas talenan, sudah siap tinggal dicincang saja. Jadi kalau kita lihat pertempuran orang Islam dan orang kafir, jauh sekali banyak dimenangkan oleh orang-orang Islam. Sehingga di sini juga digambarkan ka'annama ad-dinu dhaifun halla sahatahu. Seakan-akan seperti agama Islam itu seperti satu tamu yang singgah di rumah mereka, rumahnya orang kafir itu. Nah, kemudian tamu itu membawa para jagoan-jagoan, para pendekar-pendekar, yang mana pendekar ini sangat menginginkan atau sangat berhasrat sekali kepada daging-dagingnya para musuh. Yajurru bahra khamisin fawqa sabihatin tarmi bimaujin minal abtali multaqimi. Yajurru, yang pasukan ini menarik atau membawa, bahra khamisin, lautan pasukan berkuda, fauqa sabihatin, di atas kuda yang berenang, tarmi, yang lautan pasukan ini melemparkan, bimaujin, ombak, minal abtali, ombaknya itu berupa para pahlawan, multaqimi, yang ombak itu bertumpuk-tumpuk. Jadi gambarannya kayak satu tamu membawa pasukan, pemberani-pemberani, para jagoan-jagoan. Jagoan-jagoannya membawa pasukan-pasukan yang luar biasa banyak. Bahkan diantaranya ada yang berkuda. Di sini dikatakan sabihah. Sabihah itu artinya yang berenang.
Misalnya di atas punggung kuda yang berenang. Kemudian karena diibaratkan sebagai lautan, maka lautan itu menghasilkan ombak atau gelombang-gelombang besar. Gelombangnya ini bukan gelombang air, tapi gelombang para pasukan. Insya Allah. Jadi kalau di bahasa Arab itu diantara istilah untuk membahasakan pasukan itu khomis. Khomis itu dari kata 5. Karena memang kalau orang-orang dulu itu mereka kalau perang itu kan langsung bertemu. Tidak sekarang jarak jauh lewat pakai rudal, pakai roket dan segala macam. Kalau dulu memang langsung bertatap. Sehingga pasukan-pasukan itu dibagi 5, ada bagian depan, bagian belakang, sayap kanan, sayap kiri, kemudian bagian tengah. Masing-masing punya komando tersendiri, punya komandan tersendiri. Jadi itu sehingga dikatakan khomis. Khomis itu satu pasukan yang utuh. Pasukan yang utuh terdiri dari 5 bagian, depan, belakang, kanan, kiri dengan tengah. Min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yasqu bi mustaqsilin lil kufri mustalimi. Min kulli muntadibin lillah, pasukan-pasukan itu isinya adalah orang-orang yang selalu memenuhi panggilan Allah. Muhtasibin, yang senantiasa berharap kepada janji Allah. Yasqu, mereka menyerang. Bi mustaqsilin, dengan serangan yang menghabiskan. Mustaqsil itu dari kata-kata asal. Asal itu artinya akar. Kalau mustaqsil itu menyerang sampai seakar-akarnya, dihabiskan sehabis-habisnya. Lil kufri, kepada orang kafir, mustalimi, yang sama ini juga menghancurkan. Iya, Masya Allah, serangan orang kafir sebagai yang kita bisa bayangkan waktu itu ketika perang Badar, nih perang terbesar zaman Islam. Karena kenapa dikatakan perang terbesar? Padahal sebenarnya banyak kejadian perang itu yang jumlahnya jauh lebih besar daripada perang Badar. Perang Badar tuh umat Islam cuma sekitar 300-an sekian. Dalam sebuah riwayat 313. Kemudian orang kafir itu 1000 lebih. Jadi cuma 1000 lawan 313. Sedangkan perang-perang yang lain ada yang sampai puluhan ribu, belasan ribu begitu jumlah pasukannya. Tapi perang terbesar di sejarah Islam adalah perang Badar. Kenapa? Karena di kedua belah pihak pasukan itu langsung dipimpin oleh pimpinan masing-masing. Langsung dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di pasukan kafir juga dipimpin oleh pimpinan-pimpinan yang besar, pemuka-pemuka mereka. Dan itu sebagai penentu juga, sehingga Nabi SAW beliau berdoa, ya Allah, seandainya engkau kalahkan pasukan Islam sekarang ini, bisa jadi engkau tidak lagi disembah. Bisa jadi engkau nggak lagi dikenal, karena habis orang Islam. Habis orang Islam ketika kalau perang Badar itu dikalahkan. Ternyata 313 dengan senjata yang sangat kurang. Bahkan waktu itu yang naik kuda cuma 1, yang lainnya unta. Unta pun juga gantian, 1 unta untuk 3-4 orang bergantian. Luar biasa kondisi yang sangat sulit. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian di Badar. Wa antum adillah, waktu itu kalian dalam kondisi lemah. Dalam kondisi lemah, mananya memang dari sisi jumlah itu kalah jauh, kelengkapan senjata juga kalah jauh. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah Subhanahu wa taala kirimkan 5.000 malaikat untuk menolong, untuk melawan orang-orang kafir itu. Sebenarnya 1 malaikat saja sudah cukup sebenarnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala pengen memuliakan umat-umat Islam waktu itu, para sahabat yang mereka sudah habis-habisan untuk berjuang membela agama, maka Allah kirimkan 5.000 malaikat. Allahu Akbar. Sehingga dalam sebagian cerita tuh, dalam sebagian riwayat mengatakan sahabat-sahabat tuh mereka ketika mengayunkan pedang
Itu pedang belum sampai ke leher musuh, itu kepalanya sudah terpenggal duluan. Nah, itu di apa namanya, dipenggal oleh para malaikat. Ini kondisi-kondisi pasukan yang seperti ini menghabiskan meluluh lantakkan pasukan orang-orang kafir. Sehingga diceritakan digambarkan yastu bimustaqsilin lil kufri mustalimi, yang menyerang dengan penyerangan yang habis sampai seakar-akarnya. Hatta ghadat millatul islami wa hiya bihim min ba'di ghurbatiha mawsulatar rahimi. Hatta ghadat, sehingga menjadi millatul islami, agama Islam, wa hiya bihim, ketika agama itu bersama para sahabat, tadi diperjuangkan oleh para sahabat, min ba'di ghurbatiha, selepas dulunya asing, agama Islam ini dulunya asing, sehingga kemudian diempu oleh para sahabat, diperjuangkan oleh para sahabat, menjadi mausulatur rahimi, banyak pengikutnya, banyak pemeluknya. Ya, karena tadi itu perang itu bukan sebagai tujuan utama di dalam Islam tuh. Perang itu alternatif paling terakhir. Dalam setiap pengiriman pasukan mesti Nabi memberikan arahan sebelum menyerang, mesti didakwahi dulu. Di dakwah itu diajak dulu masuk Islam. Aslim taslam. Kalau kamu masuk Islam, kamu selamat. Kalau tidak mau masuk Islam, maka mesti bayar jizyah. Jizyah itu bayar upeti, bayar pajak tahunan. Pada zaman dulu itu yang bayar upeti itu orang kafir kepada orang Islam. Orang kafir kepada orang Islam. Ya tadi itu, karena sejatinya orang-orang kafir itu yang numpang kepada orang Islam. Sudah menjadi keputusan Allah, selama masih ada orang Islam di dunia nih, walaupun cuma satu orang, maka dunia belum Allah kiamatkan. Tapi begitu orang terakhir dari kalangan orang Islam itu sudah mati, sudah tidak ada, maka langsung Allah kiamatkan dunia. Jadi ini ketika diperjuangkan oleh para sahabat, zaman-zaman dulu, gambaran bagaimana para sahabat itu. Mereka malamnya menangis seperti para rahib-rahib, kemudian siangnya mereka itu fursan, mereka sangat gagah di atas punggung-punggung kuda. Jadi setiap pertempuran mesti Nabi diarahkan untuk dakwah dulu. Bahkan dakwahnya bukan cuma sekali, kadang 3 hari, kadang beberapa hari, untuk ngasih kesempatan mereka berpikir. Jadi kadang-kadang datang ke suatu tempat, dikepung dulu. Kemudian kirim utusan kepada rajanya. Kemudian diajak untuk masuk Islam, aslim taslam. Masuk Islam kalau selamat. Kalau enggak, maka bayar jizyah, bayar upeti. Kalau enggak mau bayar upeti, baru kita perangi. Itu kadang-kadang dikasih jeda waktu untuk mereka, kadang-kadang mereka rapat, mereka minta saling pendapat satu dengan yang lainnya. Ketika mereka tetap melawan, baru diperangi. Sehingga dengan adanya seperti itu, diempu oleh para sahabat ini agama, akhirnya banyak pemeluknya agama Islam. Makfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'lin falam taitam wa lam taimi. Makfulatan, agama ini juga dijaga abadan selamanya, minhum, dari orang-orang kafir, bi khairi abin, dengan adanya ayah yang terbaik. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Wa khairi ba'lin, dan suami terbaik. Falam taitam, sehingga agama itu tidak menjadi yatim, walam taimi, dan tidak menjadi janda. Ibaratnya kalau ini kata-kata kiasan, namanya ayah itu dia mesti menjaga keluarganya. Dia namanya suami mesti dia menjaga istrinya. Nah, agama ini dijaga oleh ayah terbaik dan suami terbaik, sehingga dia tidak menjadi yatim, ditinggalkan begitu saja, terlantar, dan tidak menjadi janda.
Tentu ini ya, yang apa namanya dalam agama Islam itu yang menang secara mutlak itu adalah dari sisi argumentasi, dari sisi hujjah. Itu senantiasa menang terus, tidak pernah terkalahkan. Ya, kalau dari sisi hujjah, itu hujjah ketuhanan, hujjah dan segalanya itu tidak bisa dikalahkan selamanya. Tetapi kalau urusan-urusan yang lain, urusan-urusan kayak perang, kemudian eh, kekuasaan dan seterusnya, itu terkadang kalah, terkadang menang. Mulai zaman Nabi begitu, mulai zaman Nabi. Terkadang sahabat itu ada mengalami kekalahan juga, terkadang mengalami kemenangan. Walaupun memang banyak kemenangannya, tapi ada juga apa namanya masa-masa mereka mendapati kekalahan. Tapi kalau dari sisi hujjah, nah ini tidak bisa dilawan oleh apapun. Karena tadi itu kebenaran yang dibawa oleh agama Islam itu kebenaran yang absolut, kebenaran yang apa namanya tidak bisa ditolak oleh orang yang berakal sehat. Siapapun yang berakal sehat mesti jawabannya begitu. Sehingga diceritakan oleh para ulama, seandainya Nabi itu bukan Nabi. Seandainya Nabi Muhammad itu bukan Nabi ya. Datang ke dunia ini bukan sebagai Nabi. Kita mengimani beliau, mengenal beliau bukan sebagai Nabi. Maka tentu yang beliau ajarkan itu tetap akan diterima oleh orang yang akalnya sehat. Yang pertama ya, dari yang paling dasar sekali, beliau mengajarkan bahwa kita ini punya Tuhan. Kita ini punya Tuhan. Siapa Tuhan tuh? Ya Tuhan yang menciptakan itu. Sifatnya Tuhan itu adalah yang menciptakan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah dalam Al-Qur'an itu apakah mereka menyangka, manusia itu menyangka mereka diciptakan dari ketiadaan? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Yang pertama ditanyakan itu ayat dalam Al-Qur'an. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari ketiadaan? Nah, ini disuruh membuktikan. Ya Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, aku loh penciptamu. Kalau kamu tidak percaya, coba kamu pikirkan. Apakah mungkin kamu tuh diciptakan dari ketiadaan? Kalau kita tahu ada angka 5, ada angka 10. Apakah mungkin angka 5 itu terbentuk dari angka 0 yang disusun sampai 5? Kan tidak mungkin. Sebanyak apapun 0 itu nggak ada berarti. Mau dikalikan 1 juta, dikalikan 100 miliar, 1 triliun, ya tetap 0 saja kan begitu. Maka yang namanya angka pokok yaitu angka 1. Angka 1. Tidak mungkin angka 5 itu diciptakan dari ketiadaan. Alias mungkin bahasanya angka 0. Tidak mungkin. Sehingga itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, seandainya pun beliau bukan Nabi, maka yang beliau ajarkan itu sudah kebenaran yang absolut, tidak bisa dibantah oleh orang yang akalnya sehat. Adapun orang yang menolak Nabi Muhammad SAW itu adalah karena iri, karena hasud, karena iri, karena nggak terima. Sebenarnya kalau akalnya itu mesti menerima kalau dia menggunakan akal yang sehat. Nah, tapi karena iri ya tetap menolak aja, tidak mau mengaku. Amhumul khaliqun, atau kalian yang menciptakan diri kalian sendiri. Ditanya lagi sama Allah, apakah kalian memang menciptakan diri kalian sendiri? Kalau memang iya, buktinya mana? Kalau memang kita ini menciptakan diri kita sendiri, buktinya mana? Apakah kita tahu seluruh komponen yang ada dalam diri kita? Berapa jumlah rambut atau bulu yang ada di kulit kita? Berapa jumlah liter darah yang ada di tubuh kita? Kemudian berapa kali jantung kita berdetak selama 1 menit? Berapa banyak oksigen yang kita hirup setiap hari? Itu kan kita tidak tahu secara mendetail. Bahkan itu juga kita nggak menggerakkan secara manual. Kita tidur juga nggak ada yang menggerakkan. Kita nggak menggerakkan sendiri. Ternyata Allah SWT yang menciptakan. Allah yang memelihara. Nah, jadi itu kalau memang kalau memang kalian yang menciptakan, kata Allah, coba buktikan. Mana buktinya kalau kalian menciptakan diri kalian sendiri? Kalau kita menciptakan diri kalian sendiri, di kita sendiri, tentu kita nggak mau yang seperti ini. Tentu pengen yang lebih baik lagi, pengen lebih ganteng lagi. Ya kan gitu. Badannya lebih bagus lagi. Dan seterusnya. Tapi ternyata tidak mampu sama sekali itu manusia. Nah, sehingga itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seandainya pun beliau bukan Nabi, maka
tentu tetap ajaran ini ajaran yang diterima oleh seluruh akal sehat. Dan ini nggak bisa dibantah, tidak bisa dibantah dengan ajaran-ajaran yang lain. Agama yang lain punya konsep ketuhanan masing-masing sendiri-sendiri. Tapi ketika dibandingkan dengan konsep ketuhanan yang ada dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka semua runtuh. Semua runtuh. Contoh misal, sifatnya Allah itu tidak boleh sama dengan makhluk. Kalau dia sama, ya berarti dia bukan Tuhan. Itu akal yang sehat akan menerima itu. Kalau namanya Tuhan itu, ya dia nggak butuh dengan apapun. Tuhan yang nggak butuh dengan udara, nggak butuh dengan ciptaannya sedikit pun. Nah, kalau Tuhan itu masih butuh dengan orang tua, masih butuh dengan keluarga, masih butuh dengan udara dan seterusnya, maka ketika itu semua tidak ada, maka dia lemah dong berarti. Nah, itu salah satu konsep ketuhanan di dalam Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dan itu tentu akan diterima oleh akal sehat. Ini hujah yang sangat-sangat kuat. Sehingga ini dikatakan bahwa agama ini akan terus tegak terus. Kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti wa'dullah. Atau kama qala Rasulullah SAW, akan ada di kalangan umatku ini ta'ifatun, satu kelompok, zahirina 'alal haqq, yang mereka menampakkan kebenaran, la yadurruhum man khadhalahum, mereka tidak goyah dengan orang-orang yang merobohkan mereka, usaha untuk menghancurkan mereka, hatta ya'ti wa'dullah, sampai datang janji Allah, yaitu kiamat. Jadi terus akan ada orang-orang yang membela agama ini. Walaupun kita sekarang nih nggak mau bela, kita ndaklah, gitu. Nggak usah ikut-ikutan. Nah, akan Allah ketimbulkan orang-orang baru yang membela agama. Nah, sekarang kita begitu. Kondisi agama ini ditinggalkan begitu saja. Maksudnya ajaran agamanya, ajaran agama itu dicuekin, direndahkan. Nah, sekarang kita sikapnya bagaimana? Apa kita hanya menonton saja, menunggu bangkitnya ini agama, atau kita menjadi pelaku? Atau menjadi pelaku? Bagaimana caranya? Kalau menjadi pelaku, ya sudah, tinggal kita apa ajaran agama yang bisa kita dakwahi, yang bisa kita usahakan untuk diamalkan oleh umat, nah itu kita usahakan. Yang paling mudah ya sholat jamaah itu. Sholat jamaah itu paling dasar. Bagaimana kita usaha itu keluarga kita semuanya jaga sholat berjamaah. Tetangga, bagaimana usaha tetangganya sholat berjamaah, dan seterusnya. Nah, itu usaha menjadi pelaku di dalam menjadikan agama ini diamalkan kembali, sehingga menjadi seperti baru waktu itu. Tapi kalau kita tidak menjadi pelaku, Allah akan bangkitkan orang lain. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, kalau kalian berpaling dari agama, enggak mau memperjuangkan agama ini, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mengganti kaum selain kalian. Bukannya agamanya akan runtuh, enggak. Allah akan bangkitkan orang selain kalian, tsumma la yakunu amsalakum, dan mereka ini tidak seperti kalian. Maknanya mereka akan punya semangat, punya gairah yang tinggi untuk menegakkan agama. Maka kita jangan begitu. Jangan sampai kita ini diganti dengan orang-orang lain yang lebih semangat daripada kita. Kita semangat terus, istiqomah terus, supaya menjadi pelaku di dalam memperjuangkan agama, sehingga menjadi agama ini mulia sebab kita. Humul jibalu fasal anhum musadimahum madza ra'au minhum fi kulli mustadami. Hum, sahabat itu, al-jibalu, seperti gunung. Fasal, maka tanyalah anhum, tentang mereka. Musadimahum, tanya kepada para musuh. Madza ra'au, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat. Minhum, dari para sahabat, fi kulli mustadami, dalam setiap tempat pertempuran.
Para sahabat tuh gigihnya seperti gunung. Humul jibal, mereka ini gunung-gunung, maksudnya seperti gunung. Ai fis sabri was sulabah. Maksudnya di dalam kesabaran dan kerasnya mereka. Coba lihat Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Bilal, beliau ini hamba saya ya. Lemah, disiksa siang malam, tapi tidak pernah sedikit pun ingin untuk keluar dari agama. Itu seperti gunung, sabarnya seperti gunung. Sabar seperti gunung. Fasal anhum musadimahum. Maka coba tanya kepada para musuh. Jangan tanya kepada sahabat, tanya kepada musuh-musuh. Apa yang mereka melihat? Madar'au minhum. Apa yang mereka saksikan dari para sahabat? Fi kulli mustadami, dalam setiap tempat pertempuran. Jadi ceritanya Sayyidina Qatadah radhiyallahu taala anhu dalam perang Uhud kalau nggak salah. Nabi dalam perang Uhud sempat orang Islam tuh kondisinya sempat kalahkan, sempat kacau balau. Nah, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menjadi sasaran yang empuk, karena memang sasaran utama ya Nabi. Akhirnya Sayyidina Qatadah radhiyallahu taala anhu itu beliau menjadikan dirinya sebagai tameng untuk Nabi Muhammad SAW. Setiap ada anak panah atau serangan dari manapun, beliau memasang diri untuk sebagai tameng. Akhirnya salah satu anak panah itu masuk ke matanya Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, sehingga matanya itu, bola matanya itu keluar. Nah coba, ini kalau orang yang tidak bebel lah bahasanya itu ya, kalau tidak keras, sabar di dalam betul-betul memperjuangkan agama, tidak mau seperti itu. Mereka bela Nabi Muhammad SAW sampai mengorbankan matanya sampai keluar. Kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini mata saya ini keluar. Maka Nabi ambil itu matanya, ya doa Nabi doa, Allahumma inna qatadata qad aujaha nabiyahu biwajhihi faj'alha ahsana ainaihi wa ahaddahuma nadharan, atau kama qala Rasulullah SAW. Ya Allah, Qatadah ini telah menjadikan matanya sebagai tameng untuk aku. Maka jadikan matanya ini ahsana ainaihi. Dia punya dua mata, tapi mata yang dijadikan untuk tameng untuk aku ini jadikan yang lebih baik daripada yang satunya. Wa ahaddahuma nadharan, dan jadikan pandangannya itu lebih tajam. Maka sama Nabi dipegang terus dikembalikan, diusap gitu saja. Nah, kemudian balik seperti sedia kala, bahkan lebih sehat, lebih tajam pandangannya daripada mata yang sebelahnya. Ini mereka yakin betul dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata mereka juga mendapati janji Allah seketika itu juga. Ini para sahabat. Nah, sekarang kita bagaimana? Ya kita sama sikapnya. Karena Allah yang disembah oleh para sahabat dan juga Allah yang kita sembah sekarang ini tidak berbeda. Hanya saja keyakinan kita itu tidak seperti keyakinan para sahabat. Yakin kita tuh masih ya tipis banget lah. Nah, kita ini masih kalah yakinnya itu dengan hal-hal yang nampak. Para sahabat dulu walaupun nampak mereka seperti ini, tapi kalau Nabi mengatakan tidak seperti itu, mereka lebih yakin apa yang disabdakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambaran para sahabat. Mereka membohongkan penglihatan mereka secara kasat mata, dan mereka membenarkan kabar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun secara sepintas itu tidak masuk akal. Walaupun sebenarnya nggak masuk akal. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gali parit waktu perang Khandaq, gali parit, itu kondisi sahabat itu lapar betul, kedinginan, gemeter. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah optimisnya luar biasa. Ditampakkan kepada aku istana-istana Romawi. Berarti nanti Romawi akan tunduk di bawah kaki kalian. Oh gitu. Akhirnya kemudian juga ditampakkan kepada aku istana-istana Persia. Nanti Persia juga akan tunduk di bawah kaki kalian. Itu Nabi SAW. Dan mereka sahabat langsung percaya betul, yakin betul. Walaupun nanti akan terjadinya jauh beberapa tahun selepas itu. Waktu itu maka para sahabat mereka melantunkan syair, Nahnul ladzina baya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abadan. Nahnu, kami, alladzina baya'u Muhammadan, adalah orang-orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad 'alal jihadi,
baiat untuk jihad, terus berjuang ma baqina abadan, selama kami masih hidup. Selama masih hidup akan terus berjuang. Jadi moto hidupnya itu adalah perjuangan. Moto hidupnya itu bukan santai tapi perjuangan. Selama masih hidup saya akan terus berjuang. Dan sekarang perjuangan itu belum berakhir. Nah, tidak berakhir perjuangan itu kecuali sampai mati. Nah, kita juga bagaimana kita usaha menjadi pejuang-pejuang agama dengan apapun yang kita bisa. Dengan apapun yang kita bisa. Yang memperjuangkan agama itu, menolong agama itu bukan menolong orang, beda ya, menolong agama dengan menolong orang. Kalau orang yang bantu sedekah, itu namanya menolong orang yang beragama atau menolong orang Islam. Tapi kalau menolong Islam itu bagaimana? Menolong Islam itu mana kita berusaha bagaimana supaya ajaran Islam itu diamalkan oleh seluruh umat, itu namanya menolong Islam. Tapi kalau menolong orang itu ya kita sedekah, ngasih bantuan, dan seterusnya materi, bangun pondok pesantren. Tapi kalau menolong agama Islam, kita usaha bagaimana supaya agama Islam ini diamalkan oleh para pemeluk-pemeluknya dengan sempurna. Masya Allah, kita cukupkan sekian. Kita lanjut insya Allah pertemuan depan lagi. Semoga Allah fahamkan kita. Allah beri taufik kita untuk meniru perjuangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.